Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb sadri sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami taati ulama, para ustadzah, guru-guru, para pesepuh yang kami patuhi fatwa-fatwa ilmunya, yang kami hormati Bapak Abdul Syafi'i dari PCI NU Hongkong, yang
kami hormati Ibu Koordinator Bisamil Ulum dan seluruh jajaran pengurusnya, yang kami sayangi seluruh jamaah yang hadir di hari ini yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, keimanan, kesehatan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di majelis insya Allah yang dirahmati Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu aral apapun. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga telah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Langsung mawon deh acara kita mulai, yaitulah acara yang kita nanti-nantikan Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Syafi'i dari PCINU Hong Kong. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sak kabeh semua anak ngerti napa bermakna. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para bapak alim, para bapak ulama, para kiai, bunyai, ustaz, ustazah, sesepuh juga ini sepuh, wabil khusus gunakan ketua majelis Bisamil Ulum beserta jajaran. Terima kasih atas undangan ke PCI dan mohon maaf apabila mungkin harapannya para pengurus beberapa saged rawuh ternyata berhalangan karena pekerjaan. Biarpun sama majikannya harus bekerja, tapi dia buat apa-apa. Kerjaan itu ibadah sampai mawon. Kalau aku mati sangat itu ibadah. Mengkelek kebone kados panjenengan boten saged libur, lek terpaksa maksa libur, mengkelek boten kelangan majikan, boten ada pekerjaan, malah kewajiban kados nafkah, malah kalah kabur. Nggih napa nggih? Selanjutnya yang saya hormati, mungkin ada Mbak Rianti, ya Mbak Kentil nih, saking Kos BB dari kantor. Rencananya ada beberapa rombongan, ternyata kiambaan. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati, mungkin ada teman-teman dari lembaga, banom, majelis yang mungkin tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada acara yang insya Allah penuh barokah pada hari ini. Kemudian yang saya hormati para jamaah Bustanul Ulum yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ini kadang iri kalau panjenengan dolan. Napa iri? 6 hari
omai cuwili berputar dengan majikan, kadang-kadang badhe balesi WA direwangi gayane pipis dateng WC, tetapi satu hari libur masih menyempatkan waktu untuk kegiatan yang insya Allah penuh berkah. Amin. Muri-muri majelis sing saged kata panggih kata malam, sing derek saged nggih belajar bareng-bareng, sing saged sholawatan sareng-sareng sholawatan. Istimewa bagi kula niku istimewa. Yang lain terkadang di saat libur masih hari Sabtu ataupun Jumat sudah ngatur jadwal. Ben gayane bahasane anak-anak sekarang kan seperti Besti besok kita ke sana jalan-jalan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan masih dalam kegiatan yang hal-hal yang positif. Karena di zaman yang modern banyak sekali godaan atau pancingan atau tipuan kita untuk menjerumuskan kehidupan kita di perantauan. Banyak sekali. Makanya bersyukur panjenengan bisa hadir dalam setiap majelis. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, tidak lupa puji syukur atas rahmat juga nikmat berupa rezeki juga kesehatan, kita semua bisa hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita dari zaman jahiliyah diangkat menuju zaman yang terang benderang, dan beliaulah orang satu-satunya manusia yang sangat-sangat kita nantikan, dan bahkan seluruh umat manusia menantikan syafaat dari beliau. Apalagi hari ini panjenengan acaranya meringati Maulid Nabi nggih. Kalau orang Jawa, kalau bahasa namanya Maulidun, kalau namanya lidah orang Jawa jadi muludan. Sampai kalau orang Jawa yang tulen, yang awam, kalau punya saudara atau anak atau cucu yang lahirnya mulut bulan Maulud, takutnya anaknya pintar ngomong, pintar berbohong. Mulut kalau bahasa Jawa kan namanya kan tutuk, lambil. Takutnya kan seperti, padahal itu kan bahasa Jawa yang menyimpang jauh dari bahasa Arab. Maulidun kan milad, artinya kan kelahiran dan kelahiran yang sangat istimewa, yaitu kelahirannya seorang nabi, lahirnya dengan sempurna, lahir hari Senin Rabiul Awal tanggal 12, tahunnya tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada saat itu perang yang dipimpin oleh raja yang paling jahat, yaitu Abu Lahab. Tetapi ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah burung ababil sampai diabadikan dalam surat Al-Fil. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu susah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak sekarang kita mudah menunjukkan contoh ini, contoh itu, tapi
kita sendiri sebagai pelaku menjadikan contoh itu masih sulit. Seperti makanya diutuslah seperti Nabi Muhammad SAW menjadi rasul dari kaum kita sendiri. Karena apa? Nabi adalah manusia, bukan malaikat, bukan jin, juga bukan dewa. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat itu repot. Malaikat tidak tidur. Kita aja kalau sudah capek tidur sampai lupa waktu. Malaikat tidak makan. Kita saja kerja sama majikan, kalau makan 5 menit saja kita sudah ngomel-ngomel. Padahal biasanya dulu kita makan sering telat karena nggak ada yang kita makan. Itulah manusia. Maka dari itu Allah mengutus seorang rasul dari bangsa kita sendiri, dari kaum kita sendiri, yaitu manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah itu beda, manusia yang istimewa, sama-sama manusia tapi beda, bibit bobot beda. Contoh, kita tidur, Rasulullah juga tidur. Tetapi Rasulullah yang tidur itu cuma matanya, hatinya tetap tidak tidur mengingat Allah. Kita kalau tidur udah keblek, anaknya nangis kadang sudah gak kedengaran, sampai lupa kalau yang sudah punya suami atau yang masih punya suami bikinin kopinya lupa. Kemudian contoh yang kedua, Rasulullah juga berkeringat seperti kita. Kita manusia juga berkeringat, tetapi beda keringat Rasulullah. Keringat Rasulullah baunya harum seperti minyak kasturi. Pada saat itu belum ada minyak wangi. Kalau kita, jangan tanya keringat kita, udah rasain sendiri-sendiri aja. Masih ada lagi satu, masih banyak lagi persamaan, seperti kayak ludah. Rasulullah juga meludah seperti kita, tetapi ludahnya Rasulullah itu obat. Ludah Rasulullah itu obat. Pada suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Rasulullah singgah di gua, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk mengecek dan membersihkan, takutnya kalau ada binatang berbisa. Kemudian Rasulullah mengizinkan untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, naas ternyata benar. Abu Bakar jarinya digigit oleh kalajengking. Bisa dibayangin itu kalajengking Arab kayak apa? Di Indonesia saja sudah segedinya segitu, apalagi di Arab. Udah. Kemudian tangannya Abu Bakar bengkak, tetapi Abu Bakar tidak mau merepotkan Rasulullah, diam saja. Dipersilakan Rasulullah untuk memasuki gua untuk istirahat. Kemudian lama kelamaan berdua Rasulullah melihat wajah Abu Bakar yang seakan menahan sakit dan takut. Ditanyain, ya Abu Bakar, kenapa engkau? Apakah engkau tidak suka saya ajak untuk hijrah? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau takut dikejar-kejar kaum Quraisy? Tidak juga ya Rasulullah. Lantas kenapa kamu kok seperti itu? Maaf ya Rasulullah, tangan saya tadi waktu membersihkan digigit oleh kalajengking. Kenapa kamu tidak mau mengatakan kalau kamu digigit kalajengking? Maaf ya Rasulullah. Karena Abu Bakar begitu tawadu sama Rasulullah, tidak mau merepotkan. Beliau berkata, aku tidak mau merepotkan ya Rasulullah. Coba mana lihat. Dikasih tunjuk kepada Rasulullah.
Kemudian sama Rasulullah cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, diludahinlah itu jarinya. Sudah 10 kempes, gak ada bengkak lagi. Itulah istimewanya Rasulullah. Walaupun beliau adalah manusia seperti kita biasa, tetapi memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak kita miliki. Lantas apa yang kita ambil untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu dalil yang sangat orisinil, yaitu Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Kirain tahu, tahu anaknya. Abu Lahab itu adalah anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab saja yang jelas-jelas sudah kafir, Abu Lahab itu bersyukur dan bahagia atas kelahirannya keponakan barunya yaitu Rasulullah. Kemudian karena sangat bahagianya Abu Lahab banyak bersedekah dan memerdekakan budak Suhaibah. Tapi syaratnya satu, jangan cuma peringatin saja, juga turun bersedekah. Kalau cuma senang saja, ya kurang pas. Sebenarnya banyak yang meriwayatkan bahwa para kiai itu kebanyakan sepakat bahwa Abu Lahab itu tidak hanya berbahagia saja, tetapi juga bersedekah dan juga memerdekakan budaknya Suhaibah. Karena saking bahagianya, Abu Lahab lah orang pertama yang mendapatkan nikmat syafaat dari Rasulullah karena bahagia memperingati hari lahirnya, karena bahagia atas kelahiran keponakannya, walaupun cuma 1 hari di hari Senin saja. Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan ampunan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu bahagianya atas kelahiran Rasulullah. Nah, kita sebagai orang mukmin begitu bahagianya kalau kita memperingati, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih barokahnya dari memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa saja yang bisa diambil dari hikmah memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya akan menyampaikan beberapa contoh, banyak contoh tapi tidak perlu banyak-banyak, insya Allah sedikit saja, yang penting barokah. Nabi saja belajar agama dan dakwah itu 23. Masa kita cuma 20 menit, 30 menit mau menguasai agama? Kan kurang khawatir, lucu juga. Yang pertama adalah kita jadi manusia harus sabar, tabah, berjuang menghadapi kerasnya kehidupan. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecil Rasulullah itu sudah diuji dengan cobaan. Begitu lahir Rasulullah dan yatim, kemudian ibunya Sayyidah Aminah mengandung dan membesarkan Rasulullah tanpa seorang suami. Makanya di Islam wanita begitu diangkat harkat dan martabatnya, karena dari perempuanlah lahir seorang penerus dan Rasul yang begitu menjadi tokoh yang sangat sentral.
Tidak hanya Rasulullah saja, banyak. Kalau di Indonesia yang populer katakanlah Bapak B.J. Habibie, orang yang soleh, intelektualnya dapat, agamanya benar. Itu yang melahirkan kan perempuan tak mungkin bapak. Iya kan? Makanya derajat perempuan dalam Islam diangkat. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lantas dia ini apa yang harus saya taati? Pertama dijawabnya ibu, kemudian ibu, ketiga kalinya ibu, keempat kalinya bapak. Jadi ibunya tiga, bapaknya satu. Tapi jangan dibalik. Kalau dibalik urusannya panjang, bapak satu, ibunya tiga. Wah, bahaya ini. Ini bahaya ini. Makanya itu tadi yang satu, kita harus meniru seperti Rasulullah. Apalagi panjangan-panjangan, mungkin saya juga di sini ada teman banyak kadang membesarkan anak sendiri. Ada yang suaminya sudah meninggal, ada suaminya yang tidak kuat sama ujian kekayaan atau materi, meninggalkan keluarganya. Itu kan banyak problem seperti itu. Maka ada contoh lah dari seorang ibundanya Rasulullah, yaitu Siti Aminah. Beliau begitu tegar membesarkan dan menjadikan Rasul Nabi Muhammad menjadi seorang yang suri teladan yang baik. Itu yang ke satu. Yang kedua, yaitu orang yang paling baik, hatinya bersih. Siapa? Rasulullah. Yang akhlaknya baik, sabar, itu Rasulullah. Orang yang sudah dijamin dan diampuni dosa-dosanya, itu adalah Rasulullah. Orang yang ketika malam hari beribadah sampai kakinya bengkak, Rasulullah. Saya yakin ada seorang yang apa? Begini saja. Halo. Saya yakin di sini para jamaah pasti ada kadang-kadang kakinya yang bengkak. Ada. Tapi beda. Kalau Nabi bedanya kan Nabi bengkaknya karena ibadah. Kalau panjenengan mungkin kecapean disuruh-suruh sama majikan mondar mandir. Kalau nggak gitu, kalau nggak gitu faktor usia, mungkin asam urat. Ya kan, tapi semoga saja nggak ada yang asam urat. Semoga sehat-sehat saja, semua sehat-sehat saja. Begitu kita Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Rasulullah bahkan sudah dijamin diampuni dosanya. Dalam beribadah Rasulullah begitu sungguh-sungguh, begitu taat, begitu tertib, dan begitu senang. Karena apa? Kita itu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ibarat kata seperti saat ini kita di negara perantauan, di negeri Hongkong. Seperti hanya kita di dunia itu di perantauan. Yang namanya orang merantau itu pasti akan pulang. Celakanya orang merantau kalau mau pulang tidak memikirkan bekal. Mana ada orang yang merantau terus mau pulang tidak mikirin bekal. Nah, mau pulang pakai apa? Mau naik kapal, gak ada tiket, dibuang di laut. Dibuang di laut, ya kalau sampai Indonesia, kalau dimakan paus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya dari itu, yang kedua yaitu teruslah kita berbahagia, semangat dalam beribadah, meneladani
seperti ibadahnya Rasulullah, semampunya kita, karena kita jelas-jelas sudah beda sama Rasulullah. Kalau ibu ikut majikan 24 jam sholat terus, bisa-bisa ibu dipulangin. Kadang aja sholat 5 waktu, ada beberapa mungkin yang harusnya tepat waktu tapi jadi bongkoan, betul? Nah, bisanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita masih ditakdir, kita masih bisa ibadah, kita masih sholat. Karena apa? Orang yang maksiat itu sebenarnya beliau itu bukannya cari hiburan, sebenarnya dia itu kurang tenang hatinya, cuma salah pelampiasannya. Kalau kita hati kita bahagia, beribadah, tenang, sholawatan senang, insya Allah kita dijauhkan dari maksiat. Kemudian yang ketiga yaitu meneladani sikapnya Rasulullah. Rasulullah itu dalam berdakwahnya itu berjuang dalam berdakwah berpedoman pada akhlak. Tujuannya berjuang berdakwah adalah memperbaiki akhlak dengan akhlak, betul? Rasulullah itu mengajak, bukan mengejek, betul? Tapi kadang-kadang kita mengajak gak mau, betul? Rasulullah itu orangnya dalam dakwahnya itu merangkul, bukan memukul. Jadi kalau ada yang belum bisa diajari, kalau ada yang kurang pas, kalau itu nggak seberapa, paling cuma disenyumin sama Rasulullah. Kadang senyumnya Rasulullah saja, sekali senyum aja itu jadi sunnah ila yaumil qiyamah. Betul? Contoh saja dalam hal ibadah. Gara-gara Bilal bin Rabah, Rasulullah, Bilal janji mau membangunkan Rasulullah sholat subuh. Ternyata Bilal kesiangan sampai siang, sampai matahari terbenam, sampai matahari terbit. Tetapi Rasulullah memarahi Bilal, tetapi Rasulullah tetap melaksanakan sholat subuh. Akhirnya jadilah sholat subuh kodok sampai sekarang. Dan di pesantren itu mayoritas pasti kalau yang hidupnya di pesantren gak ada yang gak bisa kodok subuh. Hampir semua itu kalau sholat 2 rakaat agak siangan dikit, pasti ada spionnya 2. Itu bukan duha, tapi di sholat subuh. Coba istimewanya, bilang teman saya, Rasulullah kan selama hidup sholat kodok subuh 1 kali. Lah kamu berkali-kali. Bilangnya teman saya, menirukan sunnah Rasul kalau banyak itu bagus. Ya bagus, tapi bukan sholat subuh dikodok terus. Kan teman saya waktu masih belajar di pesantren itu bareng-bareng itu kan, kalau dimarahin, habis dimarahin sama ustadznya, kemudian masuk di dalam kamaran itu dimarahin juga sama pengurusnya. Jawabnya karena seumuran, ya jawabnya seperti itu. Bilangin kamu itu sama aja bilangin itu naburu garam di lautan lah. Terserah kamu aja. Kemudian itulah yang hikmah dari Maulid Nabi yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikapnya Rasulullah dalam berjuang dan berdakwah itu membuat orang itu senang, bukan bikin orang takut. Dan Rasulullah dalam berdakwah itu mempermudah, bukan mempersulit. Jadi kalau ada teman-teman kita yang sama-sama belajar, kita belum bisa, harusnya itu dipermudah. Tetapi kalau dipersulit, itu perlu dipertanyakan sanadnya kepada siapa itu. Kalau sanadnya kepada Rasulullah, insya Allah akan dipermudah, tidak akan mempersulit. Mungkin itu beberapa hikmah
dari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan nggak usah takut dibilang memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Logikanya seperti ini. Maulid itu kan milad kelahiran. Mana ada balik yang bilang kalau ada yang bilang itu bid'ah? Balik bertanya. Saya bertanya, apakah ada tidak suka atas kelahiran anak Anda, walaupun terkadang jelas-jelas itu rambutnya niru bapaknya keriting, tetapi tetap bahagia, tetangganya diundang bahkan diakekoi, betul? Nah, apa salahnya kita kalau memperingati Maulid Nabi, apalagi kelahirannya seorang Rasul yang kelak dinanti-nantikan seluruh umat manusia syafaatnya di yaumil akhir. Makanya teruslah bersemangat, tidak usah takut. Kita ambil semua teladan-teladan dari Nabi yang baik-baik semampu dan sebisa kita. Karena kita memang manusia, Nabi juga manusia. Makanya kita disuruh niru Nabi. Kalau manusia, nirunya manusia. Kalau disuruh niru malaikat, kita repot. Kalau suruh ibarat kata beda orang, beda, pasti bisa kita meniru. Tetapi kalau sudah beda makhluknya, kita gimana mau niru? Superman itu juga hebat, bisa terbang. Tapi kita mau niru terbang, lagian Superman juga gak bisa kita tiru. Pakai celana dalam aja terbalik. Bener kan? Ya, makanya kita tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu tadi kita harus jadi manusia yang sabar, kuat. Segala rintangan apapun kita hadapi dengan sabar. Yang kedua, kita terus semangat beribadah karena kita membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Yang ketiga yaitu berjuang dalam berdakwah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Kita merangkul, bukan kita memukul. Kita mempermudah, bukan kita mempersulit. Insya Allah sedikit banyak apa yang kita perbuat dalam berdakwah dalam hal apapun, insya Allah membawa keberkahan kepada kita. Kalaupun tidak kembali kepada kita, insya Allah kepada anak turun kita, kepada cucu-cucu kita, insya Allah akan dijadikan golongan orang-orang yang soleh ataupun solehah. Demikian ulasan sedikit materi peringatan Maulid Nabi dari saya. Kiranya mungkin ada salah kata ataupun yang kurang berkenan kepada hati panjenengan-panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya senang sekali bisa hadir di sini mewakili dari PCII Hongkong karena banyak teman-teman yang gak bisa hadir, dan insya Allah saya pribadi dan juga teman-teman yang lain selalu mengharapkan undangannya untuk tetap sama-sama berdakwah dalam kebaikan dan kedamaian, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ustaz sekalian ditutup doa. Monggo tak